Hai teman-teman, selamat datang di channel Uniguru. Nah, di video kali ini Uniguru akan berbagi mengenai informasi pengadaan CP3K yang sudah dibagikan oleh Menpan RB tahun 2021. Nah, teman-teman mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sih yang bisa mengikuti tes P3K tahun ini? Nah, mungkin juga teman-teman masih bertanya nih, apa bedanya pelaksanaan P3K tahap pertama, kedua, dan yang ketiga? Kemudian, siapa saja yang bisa ikut tes P3K tahun ini? Apakah teman-teman salah satunya? Nah, oleh sebab itu tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, Uniguru akan langsung menjelaskan seperti apa sih regulasi yang sudah dibagikan oleh Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah teman-teman harus paham dulu mengenai P3K itu sendiri. Nah di dalam Menpan RB ini sudah dijelaskan bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk persyaratan pelamar sendiri di sini juga sudah dijelaskan bahwa pelamar yang bisa mengikuti P3K yaitu adalah tenaga honorer kategori 2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, selanjutnya guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. THK2 sendiri merupakan individu yang terdaftar dalam pangkalan data database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah. Guru swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, lulusan PPG sendiri adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Untuk tahapan seleksinya sendiri, teman-teman harus melewati 2 seleksi. Yang pertama yaitu adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi. Jika teman-teman sudah sesuai dengan persyaratan administrasinya, tentu teman-teman bisa mengikuti seleksi kompetensi pada tahapan yang kedua. Nah, ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai seleksi kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan bangsa, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, teman-teman, ternyata terdapat 4 kriteria yang beruntung yang akan mendapatkan penambahan nilai pada uji kompetensi teknis. Yang pertama adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Yang kedua yaitu adalah pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik
mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Yang ketiga adalah pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Yang keempat adalah pelamar dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Oke, mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya, siapa ya yang bisa mengikuti seleksi pada tahapan pertama ini? Nah, yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahapan pertama adalah tenaga honorer kategori 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru non-ASN dan THK 2 ini harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah, yang kedua, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah atau kabupaten kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah-sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa, dapat melamar di antara pilihan satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, yang ketiga, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Setelah kita mengetahui siapa saja yang bisa mengikuti seleksi pada tahapan pertama, sekarang kita akan melihat siapa saja yang boleh mengikuti seleksi di tahapan yang kedua. Pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan yang terakhir adalah lulusan PPG. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak lulus di seleksi tahap pertama, di tahapan kedua teman-teman akan mendapatkan lawan baru, di mana di tahapan kedua ini sudah ada guru non-ASN dari swasta ditambah lagi dengan lulusan PPG, di mana
di lulusan PPG ini sudah mendapatkan penambahan nilai pada kompetensi teknis yaitu sebesar 100%. Nah, teman-teman usahakan lulus ya di tahapan yang pertama. Bagi teman-teman lulusan PPG, teman-teman bisa mengambil formasi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Teman-teman dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu siapa sih yang bisa mengikuti tes pada tahapan yang ketiga. Nah, sama dengan tahapan yang kedua, di tahapan yang ketiga ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2, yang kedua adalah guru non-ASN yang berasal dari negeri, yang ketiga adalah guru non-ASN yang berasal dari swasta, dan yang terakhir adalah lulusan PPG. Nah, bedanya dengan tahapan pertama dan yang kedua, bahwa di tahapan ketiga ini, teman-teman bisa memilih sekolah di wilayah yang ada di seluruh Indonesia selagi kuotanya memang masih belum terpenuhi. Ya, nah dalam batas penilaiannya atau passing grade-nya di sini tidak disebutkan, tetapi hanya dikatakan bahwa jika terdapat kesamaan nilai tertinggi gitu ya, maka yang akan dilihat adalah yang pertama itu berdasarkan nilai teknis yang tertinggi, kompetensi teknis gitu ya. Jadi di dalam nilai kompetensi teknis itu akan dilihat siapa yang lebih tinggi. Nah, tapi misalnya di kompetensi teknis masih sama, maka akan dilihat pada nilai kumulatif pada uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, itu akan dijumlahkan nilainya, siapa yang tertinggi maka dia yang diambil. Nah, teman-teman, misalnya masih sama nih nilainya, maka akan dilihat dari nilai wawancara yang tertinggi. Nah, bisa jadi kan masih sama ya. Nah, maka akan dilihat dari usia tertinggi teman-teman. Makanya di P3K tahun ini memang sangat mendukung sekali guru-guru yang memang usianya sudah lebih dari 35 tahun. Oke, sekian saja informasi yang bisa Uni Guru bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.